Bagaimana jika cinta yang kau cari justru datang dari dua arah sekaligus? Itulah dilema yang dihadapi Asep, seorang TKI asal Bogor yang bekerja di Jeddah. Di tanah rantau, ia menemukan bukan hanya satu, tetapi dua cinta yang sama-sama ingin memilikinya. Asep tak pernah menyangka bahwa takdir membawanya jauh dari kampung halamannya di Bogor ke panasnya kota Jeddah. Ia datang sebagai seorang pekerja keras, mengirim setiap rial untuk keluarga di tanah air. Namun, di tengah perjuangannya, takdir mempertemukannya dengan dua wanita yang membuat hatinya bimbang. Yang pertama adalah Sarah, seorang gadis keturunan Arab Indonesia yang lembut dan penuh kasih. Ia bekerja di sebuah toko perhiasan tempat Asep sering mengantarkan barang. Senyum manisnya selalu membuat Asep lupa akan lelahnya bekerja seharian. Yang kedua adalah Laila, seorang perawat asal Indonesia yang telah lama tinggal di Jeddah. Ceria, mandiri, dan penuh semangat, Laila membuat Asep merasa seperti pulang ke kampung halaman setiap kali berbincang dengannya. Asep menikmati pertemanan dengan keduanya tanpa pernah berpikir akan sampai di persimpangan. Hingga suatu hari, takdir memainkan perannya, Sarah dan Laila, di waktu yang hampir bersamaan, mengungkapkan perasaan mereka. Lebih mengejutkan lagi, mereka berdua ingin melamar Asep. Kini, Asep berdiri di antara dua hati yang tulus. Dua wanita yang sama-sama berharga. Namun, ia tahu, memilih satu berarti harus melukai yang lain. Asep duduk di pinggir jendela kamar kontrakannya di Jeddah, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Angin gurun bertiup lembut, tapi pikirannya berkecamuk seperti badai. Dua wanita, dua hati yang tulus, dan satu keputusan yang harus ia ambil. Sarah begitu lembut dan penuh kasih. Bersamanya, Asep merasa tenang, seolah ia menemukan tempat berlabuh setelah bertahun-tahun merantau. Keluarga Sarah pun menerima Asep dengan tangan terbuka, meskipun mereka tahu ia hanyalah seorang pekerja biasa. Di sisi lain, Laila adalah semangat yang selalu menyala dalam hidupnya. Bersama Laila, Asep merasa seperti pulang ke kampung halaman. Gadis itu paham betul perjuangan seorang perantau, karena ia sendiri telah lama hidup jauh dari keluarga. Bersama Laila, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa berpura-pura. Asep menghela napas panjang. Bagaimana mungkin ia memilih satu dan meninggalkan yang lain? Keduanya sama-sama istimewa. Ia takut membuat keputusan yang salah, takut menyakiti salah satu dari mereka. Di hari berikutnya, Asep meminta waktu untuk berbicara dengan Sarah dan Laila secara terpisah. Ia menemui Sarah lebih dulu, di toko perhiasan tempat mereka pertama kali bertemu. "Sarah," katanya pelan, "aku tak pernah menyangka kau akan mencintaiku. Kau gadis yang begitu baik, begitu sempurna." Sarah tersenyum lembut. "Cinta itu bukan tentang kesempurnaan, Asep. Aku mencintaimu bukan karena siapa kamu, tapi karena bagaimana perasaan ini tumbuh. Tapi aku tak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kau memilih dengan hatimu." Asep terdiam. Ia menggenggam jemarinya sendiri, merasa betapa beratnya semua ini. Di sore harinya, Asep bertemu Laila di sebuah taman kecil dekat asrama perawat. Laila menyambutnya dengan senyum ceria, tapi Asep tahu ada kecemasan di matanya. "Aku tahu, Sep. Kau bingung kan?" kata Laila tiba-tiba. "Aku juga takut kalau kau memilih Sarah. Tapi aku tak ingin kau memilih aku hanya karena kasihan, atau karena kita sama-sama orang Indonesia." Asep menatapnya dalam-dalam. "Laila, kau selalu bisa membaca pikiranku." Laila tertawa kecil, lalu menarik napas panjang. "Aku hanya ingin kau bahagia, dengan siapapun itu." Asep menatap kedua tangannya, seolah mencari jawaban di sana. Hatinya berat, pikirannya terus berputar. Tapi satu hal yang pasti, ia harus memilih, atau mungkin takdir telah menyiapkan jalan yang berbeda untuknya. Dan malam itu, Asep pun berdoa, berharap hatinya membisikkan jawaban yang benar. Asep tak bisa tidur malam itu. Ia memandangi layar ponselnya, melihat pesan dari Sarah dan Laila. Keduanya tak mendesaknya untuk segera memberi jawaban, tapi Asep tahu bahwa waktu terus berjalan. Ia harus menentukan langkahnya sebelum keadaan semakin rumit. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk meminta nasihat dari seseorang yang lebih bijak. Pak Haji Salman, seorang sesepuh asal Indonesia yang sudah puluhan tahun tinggal di Jeddah. Pak Haji Salman dikenal sebagai orang yang selalu memberikan petuah penuh makna bagi para perantau. Di sebuah kedai teh kecil, Asep menuangkan isi hatinya. Pak Haji Salman mendengarkan dengan sabar, mengelus janggutnya yang sudah memutih. "Anak muda, kau berada di persimpangan yang sulit," katanya pelan. "Tapi ingatlah, menikah bukan hanya soal cinta. Ini tentang perjalanan panjang, tentang siapa yang bisa berjalan bersamamu melewati badai dan gelombang kehidupan." Asep mengangguk, mencerna kata-kata itu. "Tapi,"
Pak Haji, aku takut salah memilih. Aku takut menyakiti mereka. Pak Haji tersenyum. Dalam hidup, tak semua orang bisa kita bahagiakan sekaligus. Yang bisa kita lakukan adalah memilih dengan hati yang jujur. Jika kau memaksa dirimu untuk membahagiakan keduanya, bisa jadi akhirnya tak ada yang benar-benar bahagia, termasuk dirimu sendiri. Kata-kata itu menghujam dada Asep. Ia sadar bahwa pada akhirnya, ia tak bisa menghindari keputusan ini. Ia harus berani memilih, meski ada hati yang mungkin terluka. Namun, takdir rupanya memiliki rencana lain. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Asep menerima kabar mengejutkan. Sarah ternyata dijodohkan oleh keluarganya dengan pria lain, seorang pengusaha muda keturunan Arab. Meski awalnya menolak, Sarah akhirnya menerima perjodohan itu demi membahagiakan keluarganya. Asep terkejut. Ada rasa sakit di hatinya, tapi juga kelegaan. Mungkin ini adalah jawaban dari kebingungannya. Sarah telah memilih jalannya sendiri, dan kini hanya ada satu hati yang masih menunggunya, Laila. Namun, sebelum Asep sempat menemui Laila untuk mengungkapkan keputusannya, ia menerima kabar lain yang membuat dunianya kembali terguncang. Laila telah menerima tawaran kerja di Kanada dan akan berangkat dalam 2 minggu. Saat Asep akhirnya menemui Laila, gadis itu tersenyum tipis. "Sep, aku ingin bilang ini lebih awal, tapi aku juga ingin tahu pilihan hatimu." "Laila, Asep menggenggam tangannya. "Aku ingin memilihmu. Aku ingin kita bersama." Laila menghela napas panjang. "Aku juga ingin September. Tapi, apakah kau siap untuk meninggalkan segalanya dan ikut denganku ke Kanada? Atau, apakah aku yang harus meninggalkan impianku dan tetap di sini bersamamu?" Asep terdiam. Kini, ia dihadapkan pada pilihan yang lebih sulit. Bukan hanya memilih pasangan, tetapi juga memilih arah hidupnya sendiri. Dan di malam itu, sekali lagi, Asep berdoa, berharap menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Asep duduk di tepi pantai Jeddah, memandangi ombak yang tenang di bawah cahaya bulan. Angin malam berembus lembut, membawa pikirannya kembali ke semua yang telah terjadi. Sarah kini telah bertunangan, dan Laila akan pergi ke Kanada. Hatinya berkecamuk. Jika ia memilih Laila, itu berarti ia harus meninggalkan Jeddah, dan mungkin juga impiannya untuk pulang ke Bogor dan membangun sesuatu di kampung halamannya. Tapi jika ia melepaskan Laila, ia harus siap menghadapi kenyataan bahwa ia mungkin akan kehilangan wanita yang paling memahami dirinya. Saat ia tengah larut dalam pikirannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Laila. "Asep, aku ada di taman biasa. Bisakah kita bertemu?" Tanpa ragu, Asep bergegas pergi. Di taman kecil dekat asrama perawat, Laila sudah menunggunya. Ia duduk di bangku kayu, menatap langit malam dengan tatapan kosong. Saat Asep datang, ia tersenyum tipis. "Aku tahu kau pasti datang," katanya pelan. Asep duduk di sampingnya. "Laila, aku sudah berpikir banyak, aku ingin bersamamu. Tapi, aku takut aku tak bisa meninggalkan semuanya begitu saja." Laila menatapnya dalam-dalam. "Sep, aku tak ingin memaksamu. Aku tahu betapa besar cintamu untuk keluargamu, untuk kampung halamanmu. Aku juga punya impian sendiri. Aku ingin berkembang, ingin belajar lebih banyak. Tapi, aku tak ingin kehilanganmu." Hening sejenak. Hanya suara angin yang berbisik di antara mereka. Laila menggenggam tangan Asep. "Aku ingin tanya sesuatu, dan aku ingin jawaban yang jujur. Jika aku pergi, akankah kau tetap mencintaiku?" Asep menatap mata Laila. Ia bisa melihat ketulusan, harapan, dan juga kesedihan di sana. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab, "Laila, cinta itu bukan hanya tentang bersama. Jika kau pergi, aku akan tetap mencintaimu. Tapi aku juga harus jujur. Aku tak tahu apakah aku bisa mengejarmu sejauh itu." Laila tersenyum, meski ada air mata yang menggenang di sudut matanya. "Aku mengerti, September. Mungkin ini bukan tentang siapa yang memilih siapa. Mungkin kita memang tak ditakdirkan bersama." Asep terdiam. Ia ingin membantah, ingin berkata bahwa mereka masih bisa mencari jalan tengah. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa terkadang, cinta bukan soal memiliki. Laila berdiri, menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum berkata, "Terima kasih untuk segalanya, Sep. Aku akan selalu mengingatmu." Asep ingin menahan tangannya, ingin berkata bahwa ia berubah pikiran, bahwa ia akan pergi bersamanya. Tapi kakinya terasa berat, dan hatinya tahu. Keputusan telah dibuat. Dan malam itu, Asep kembali sendirian. Hari-hari berlalu setelah kepergian Laila. Asep kembali menjalani rutinitasnya sebagai pekerja di Jeddah.
Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kosong. Seolah ada bagian dalam dirinya yang ikut pergi bersama Laila. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras, mengumpulkan uang lebih banyak, dan fokus pada impian awalnya, pulang ke Bogor dan membangun usaha sendiri. Namun, setiap kali ia melihat pasangan berjalan bersama atau mendengar tawa seorang wanita yang mengingatkannya pada Laila, hatinya kembali menghangat dengan kenangan yang belum sepenuhnya hilang. Suatu hari, setelah bertahun-tahun bekerja, Asep akhirnya merasa sudah cukup. Ia mengajukan resign, mengemasi barang-barangnya, dan bersiap kembali ke tanah air. Saat pesawat yang ditumpanginya lepas landas, ia menatap Jeddah dari jendela. Kota ini telah memberikan banyak hal. Rezeki, pelajaran hidup, dan cinta yang harus ia lepaskan. Namun, hidup selalu punya cara sendiri untuk mengejutkan kita. Setibanya di Bogor, Asep merasa seperti pulang ke pelukan ibu yang hangat. Udara segar, hijaunya pepohonan, dan keramahan orang-orang di kampung membuatnya sadar bahwa inilah tempat di mana hatinya benar-benar berada. Ia mulai membangun usaha kecil-kecilan, sebuah warung kopi yang ia beri nama Laila Senja, terinspirasi dari seseorang yang pernah mengajarinya arti sebuah pilihan. Warung itu cepat berkembang, menjadi tempat berkumpulnya anak muda dan perantau yang baru kembali ke kampung halaman. Suatu sore, saat hujan gerimis turun membasahi tanah Bogor, Asep duduk di teras warungnya, menikmati secangkir kopi. Ia tak menyangka bahwa di detik berikutnya, takdir kembali mempermainkan hatinya. Seorang wanita masuk ke dalam warung, membuka payungnya, lalu mengibaskan air dari jaketnya. Asep yang sedang menuang kopi hampir saja menjatuhkan cangkirnya ketika matanya bertemu dengan sepasang mata yang sangat familiar. Laila, wanita itu tersenyum, sedikit canggung. "Hai, Asep, lama tidak bertemu." Asep terpaku, hatinya berdegup kencang. Apakah ini hanya bayangan masa lalu? Atau takdir benar-benar membawanya kembali? Ia ingin bertanya banyak hal. Kenapa Laila ada di sini? Apakah dia masih sendiri? Apakah dia kembali untuknya? Tapi sebelum semua pertanyaan itu terucap, Laila tersenyum lebih lebar dan berkata, "Boleh aku pesan kopi? Aku ingin dengar ceritamu." Dan sore itu, di tengah rintik hujan dan aroma kopi yang mengepul, kisah mereka dimulai lagi. Atau mungkin, takdir sedang memberi mereka kesempatan kedua. Asep duduk di hadapan Laila, masih tak percaya bahwa gadis yang dulu ia lepas kini ada di hadapannya lagi. Suasana warung kopinya yang tenang terasa begitu berbeda sore itu, seolah waktu berhenti hanya untuk mereka berdua. "Jadi, kau kembali ke Indonesia?" tanya Asep, suaranya sedikit bergetar. Laila mengangguk sambil tersenyum. "Ya, aku pikir Kanada akan menjadi rumah baruku, tapi ternyata hati ini masih tertinggal di sini. Aku merindukan tanah kelahiranku, dan mungkin seseorang yang pernah aku tinggalkan." Asep terdiam. Ada banyak emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Namun sebelum ia bisa menjawab, lonceng pintu warungnya berbunyi lagi. Seorang wanita lain melangkah masuk dan jantung Asep hampir berhenti berdetak. Itu Sarah. Dengan anggun, Sarah melepas syal yang melingkari lehernya. "Assalamualaikum, Asep," katanya dengan suara lembut, matanya menatap lurus ke dalam mata Asep. Asep menelan ludah. Waalaikumsalam, Sarah." Laila menoleh ke arah wanita yang baru datang, lalu kembali menatap Asep dengan mata penuh tanya. Sarah, yang kini berdiri hanya beberapa langkah dari mereka, tersenyum tipis. "Kaget, ya?" katanya. "Aku kembali ke Indonesia setelah pernikahanku batal. Pria yang dijodohkan denganku ternyata mencintai orang lain. Aku pikir, ini saatnya aku memulai hidup yang benar-benar aku inginkan. Dan entah kenapa, kakiku membawaku ke sini." Asep tak bisa berkata apa-apa. Ini terlalu mendadak, terlalu tidak masuk akal. Dua wanita yang pernah ia cintai, yang pernah ia pikir telah pergi dari hidupnya, kini kembali bersamaan. Dan di saat itulah, sesuatu bergetar di dalam dirinya. Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah takdir yang sebenarnya. Malam itu, Asep duduk bersama Laila dan Sarah di warungnya yang telah tutup. 3 cangkir kopi masih mengepul di atas meja, tapi suasana terasa begitu hening. "Aku tak pernah menyangka kalian berdua akan kembali ke hidupku," kata Asep akhirnya. "Dan aku tak bisa bohong. Aku masih mencintai kalian berdua." Laila dan Sarah saling berpandangan, tapi tak ada amarah di mata mereka. Justru ada kehangatan dan pengertian. "Aku tahu," kata Laila pelan. "Aku tahu dari dulu kalau aku bukan satu-satunya di hatimu, Sep." Sarah mengangguk, "Dan aku juga menyadari bahwa cinta tidak selalu harus memilih, mungkin bisa menerima." Asep menatap mereka dengan ragu. "Apa maksud kalian?"
Sarah tersenyum. Bagaimana kalau kita tidak saling melepaskan kali ini? Jantung Asep berdegup kencang. Kalian ingin aku menikahi kalian berdua? Laila mengangkat alis. Kenapa tidak? Dalam Islam, lelaki boleh menikahi lebih dari satu wanita, asal dia bisa adil. Asep terdiam. Pikiran itu memang pernah terlintas di benaknya, tapi ia selalu menganggapnya sebagai sesuatu yang mustahil. Namun kini, dua wanita yang paling ia cintai justru mengucapkannya terlebih dahulu. Tapi, Asep menarik napas dalam-dalam. Apakah kalian yakin? Pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga kesiapan, keikhlasan, dan tanggung jawab. Sarah menatapnya lembut. Aku sudah memikirkan ini, September. Aku tahu ini tidak mudah, tapi jika kita bisa saling menerima dan menjalani dengan hati yang tulus, kenapa tidak? Laila tersenyum jahil. Aku sih oke-oke aja, tapi kalau kamu ragu, ya nggak usah dipaksain. Jangan sampai nanti nyesel loh. Asep menatap mereka berdua, hatinya bergetar. Ia tak pernah membayangkan skenario ini sebelumnya, tetapi sekarang, mungkinkah ini adalah jawaban dari doanya selama ini? Asep menggenggam tangan mereka berdua, merasakan kehangatan dan ketulusan di sana. Jika kalian yakin, aku bersedia, katanya akhirnya. Dan malam itu, takdir menuliskan kisah baru untuk mereka bertiga. Pernikahan Asep dengan Laila dan Sarah digelar sederhana di kampung halamannya, Bogor. Di bawah langit senja yang kemerahan, dengan udara segar khas pedesaan, Asep mengucapkan ijab kabul 2 kali, memastikan bahwa cinta yang ia jaga benar-benar sah di mata Tuhan dan manusia. Para tetangga datang dengan rasa penasaran. Tak sedikit yang berbisik-bisik tentang keputusan Asep untuk menikahi 2 wanita sekaligus. Tapi Asep tak peduli. Yang terpenting baginya adalah kebahagiaan Sarah dan Laila. 2 wanita yang dengan penuh keikhlasan mau berbagi cinta dengannya. Malam pertama mereka bukan hanya tentang gairah, tapi juga tentang cinta yang penuh kelembutan. Di ruang yang diterangi cahaya lampu temaram, Asep duduk di antara 2 istrinya, menggenggam tangan mereka erat. Kalian yakin dengan semua ini? Tanya Asep lirih, matanya bergantian menatap Laila dan Sarah. Laila terkekeh pelan. Sudah sah, September. Sudah nggak ada jalan mundur lagi. Sarah tersenyum dan bersandar di bahunya. Aku yakin, September. Aku memilih ini karena aku mencintaimu, dan aku juga menerima Laila sebagai saudariku. Kita bisa melewati ini bersama. Asep menatap mereka dengan penuh syukur. Hatinya menghangat. Ia bukan hanya memiliki satu cinta, tetapi 2 hati yang sama-sama memilih untuk mencintainya dengan tulus. Dan di malam itu, di bawah cahaya bulan yang bersinar lembut, Asep membisikkan janji. Aku akan mencintai kalian berdua dengan segenap hatiku. Aku akan berusaha adil dan menjaga kalian dengan seluruh hidupku. Laila menatapnya dengan mata berbinar. Jangan cuma janji, buktikan. Sarah tertawa kecil. Mulai sekarang, tugasmu lebih berat, suamiku. Asep tersenyum. Aku siap. Selama kalian di sisiku, aku siap menghadapi apapun. Dan malam itu, di balik temaram cahaya lilin dan suara angin yang berbisik lembut, 3 hati menyatu dalam cinta yang tak biasa. Hari-hari setelah pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana. Asep menjalankan bisnis warung kopinya dengan lebih semangat, sementara Sarah membantu mengatur keuangan, dan Laila menjadi sosok yang selalu membawa tawa di rumah mereka. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, mereka duduk bertiga di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat. Asep, panggil Laila tiba-tiba, bersandar di bahu suaminya. Aku mau sesuatu. Apa, sayang? Asep menoleh, tersenyum. Laila mengerucutkan bibir. Aku mau bulan madu. Sejak nikah kita belum kemana-mana. Sarah yang duduk di samping mereka ikut tertawa. Setuju, suami kita ini terlalu sibuk dengan kopinya. Asep mengusap kepala keduanya dengan penuh sayang. Baiklah, kita pergi bulan madu. Kemana? Tanya Sarah penasaran. Asep berpikir sejenak, lalu tersenyum. Bagaimana kalau ke Bali? Kita bertiga menikmati matahari terbenam di pantai, makan malam romantis di pinggir laut. Laila menepuk tangan dengan semangat. Aku suka, kamu memang suami terbaik. Sarah tersenyum lembut, matanya berbinar. Aku juga senang. Asal kamu adil, ya. Jangan lebih banyak gandengan sama Laila. Asep tertawa dan menarik mereka berdua ke dalam pelukannya. Aku akan mencintai kalian dengan cara yang sama, karena kalian adalah bagian dari hidupku. Dan di sore itu, di antara gerimis dan aroma teh yang menghangatkan, 3 hati kembali mengukir kisah cinta yang akan terus mereka jalani bersama. Matahari Bali bersinar keemasan saat Asep, Sarah, dan Laila
Tiba di pantai Nusa Dua. Angin sepoi-sepoi membawa aroma laut yang segar, sementara suara deburan ombak menjadi musik alami yang mengiringi langkah mereka. Laila berlari kecil ke arah ombak, membiarkan air laut menyentuh kakinya. Sementara Sarah berjalan lebih tenang, menikmati suasana sambil sesekali menatap suaminya dengan senyum lembut. Aku nggak menyangka akhirnya kita bisa bulan madu bertiga, kata Sarah sambil menggandeng tangan Asep. Asep menoleh dan tersenyum. Aku juga. Kalian berdua adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Laila yang sedang bermain air tiba-tiba berlari kembali ke arah mereka. Hei, aku juga mau digandeng. Protesnya sambil meraih tangan Asep dari sisi yang lain. Asep tertawa dan menggenggam tangan kedua istrinya erat. Kalian ini bikin aku seperti raja saja. Laila mengedipkan mata jahil. Ya harus dong, kamu kan suami 2 istri, jangan sampai pilih kasih. Sarah tersenyum. Dan kamu juga harus ingat, suami yang punya 2 istri harus lebih banyak sabar dan bijaksana. Asep menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, dan aku akan selalu berusaha menjadi suami yang baik untuk kalian berdua. Mereka bertiga berjalan menyusuri pantai, menikmati sore yang romantis. Tak ada kecemburuan, tak ada rasa iri, hanya cinta yang tulus dan saling menerima. Malamnya, Asep mengajak kedua istrinya makan malam di tepi pantai. Meja mereka dihiasi lilin yang berkelip lembut, sementara suara ombak menjadi latar yang menenangkan. Sarah, Laila. Asep membuka suara setelah beberapa saat menikmati hidangan seafood yang lezat. Aku ingin bertanya sesuatu. Sarah menatapnya penuh perhatian. Apa itu sayang? Asep menggenggam tangan mereka berdua. Apa kalian bahagia denganku? Laila tertawa pelan. Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku bahagia. Sarah tersenyum. Aku juga, Sep. Aku bahagia karena kita bertiga bisa bersama tanpa ada rasa iri atau ragu. Asep menatap mereka dengan penuh rasa syukur. Aku janji, aku akan selalu mencintai dan menjaga kalian berdua, selamanya. Laila menatap Sarah lalu tersenyum nakal. Kalau begitu, aku ada permintaan, Sep. Asep mengangkat alis. Apa itu, sayang? Laila menggigit bibirnya, menahan senyum. Aku ingin punya anak. Sarah terkesiap dan menatap Laila dengan mata membesar. Kamu serius? Laila mengangguk. Ya, aku ingin kita segera punya keluarga kecil yang lebih lengkap. Asep terdiam sejenak, lalu tersenyum hangat. Aku juga ingin. Dan aku siap menjadi ayah yang baik. Sarah tersenyum tipis. Kalau begitu, aku juga ingin segera memiliki anak. Laila menoleh ke Sarah dengan mata berbinar. Wah, kita bisa hamil bareng. Asep tertawa kecil. Kalian ini benar-benar luar biasa. Aku bersyukur bisa memiliki kalian berdua. Di bawah langit Bali yang dipenuhi bintang, cinta mereka semakin erat. Tak ada lagi keraguan, hanya kebahagiaan yang semakin tumbuh. Dan malam itu, di antara angin pantai yang sejuk dan sinar bulan yang romantis, kisah cinta Asep, Sarah, dan Laila berlanjut ke babak baru. Kisah tentang keluarga kecil yang akan segera mereka bangun bersama. Malam itu di Bali, di bawah langit berbintang, dan suara deburan ombak yang mendayu, Asep, Laila, dan Sarah menikmati waktu mereka bersama. Angin laut yang sejuk menyapu kulit mereka, sementara cahaya lilin yang temaram menciptakan suasana yang begitu romantis. Setelah makan malam, mereka berjalan kembali ke villa yang mereka sewa. Villa itu terletak di tepi pantai dengan pemandangan laut yang luas. Begitu masuk ke dalam, Laila langsung berlari kecil ke balkon dan merentangkan tangannya. Indah sekali, katanya, menikmati aroma asin laut yang terbawa angin. Sarah tersenyum dan duduk di sofa, sementara Asep berdiri di antara mereka, merasa begitu beruntung memiliki 2 wanita yang begitu ia cintai. Kita harus merayakan malam ini, kata Asep dengan nada lembut. Laila menoleh dengan senyum nakal. Merayakan bagaimana, sayang? Asep mendekati mereka berdua, meraih tangan Sarah dan Laila dengan penuh kelembutan. Merayakan cinta kita. Malam ini, hanya kita bertiga, tanpa ada gangguan dari dunia luar. Sarah tersipu malu, sementara Laila tertawa kecil. Aku suka ide itu, katanya, lalu menarik tangan Asep ke arahnya. Asep menatap keduanya dengan penuh kasih, lalu membimbing mereka masuk ke dalam kamar. Cahaya lampu redup menciptakan suasana yang begitu intim, sementara angin laut masuk melalui jendela, membawa kesejukan yang menenangkan. Malam itu, cinta mereka berpadu dalam kebersamaan yang begitu hangat. Asep memastikan bahwa ia membagi kasih sayangnya secara adil, mencintai Laila dan Sarah dengan sepenuh hatinya. Di antara bisikan lembut, canda tawa, dan belayan penuh kasih, mereka bertiga merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Tak ada kecemburuan, tak ada perasaan tersisih, hanya cinta yang mengalir alami, menyatukan tiga hati dalam harmoni yang sempurna. Saat malam semakin larut, mereka berbaring bersama, saling menggenggam tangan. Laila menyandarkan kepalanya di dada Asep, sementara Sarah memeluk lengannya erat. "Asep," bisik Sarah, suaranya lembut seperti hembusan angin malam. "Terima kasih sudah mencintai kami dengan tulus." Asep mengecup keningnya dengan penuh kasih. "Kalian adalah hidupku. Aku akan selalu mencintai kalian, selamanya." Laila tersenyum dalam kantuknya. "Jangan lupa, kita punya mimpi besar bersama. Keluarga kecil yang bahagia." Asep mengangguk, matanya menatap langit-langit dengan perasaan penuh syukur. Ia tahu, hidup ini tak akan selalu mudah, tapi selama mereka bertiga tetap bersama, tak ada yang tak bisa mereka lalui. Dan di malam itu, di antara kehangatan cinta dan bisikan ombak, mereka bertiga merajut mimpi tentang masa depan yang lebih indah. Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai kamar villa, membiaskan cahaya keemasan yang hangat ke dalam ruangan. Di atas ranjang yang luas, Asep berbaring di tengah dengan senyum kepuasan yang masih tersisa di wajahnya. Di kedua sisinya, Laila dan Sarah masih terlelap, wajah mereka tampak damai setelah malam yang penuh cinta. Laila menggeliat pelan, matanya perlahan terbuka. Ia menoleh ke arah Asep dan tersenyum manja. "Pagi, sayang," bisiknya dengan suara serak khas baru bangun tidur. Asep membalas senyumannya, mengusap lembut rambut istrinya. "Pagi, sayang, tidurmu nyenyak?" Laila tertawa kecil dan menempelkan wajahnya ke dada Asep. "Lebih dari nyenyak, aku merasa begitu bahagia dan puas." Di sisi lain, Sarah juga mulai terbangun. Matanya masih mengantuk, namun bibirnya melengkung dalam senyuman. Ia menatap Asep dengan penuh kelembutan. "Aku juga, Sep. Semalam terasa begitu indah." Asep mengangkat tangan dan merangkul kedua istrinya dengan penuh kasih. "Aku bersyukur kalian merasa begitu. Aku ingin setiap hari kita selalu bahagia seperti ini." Laila mengangguk. "Aku juga. Aku merasa benar-benar dicintai. Tidak ada kecemburuan, tidak ada rasa tersisih, hanya cinta yang begitu tulus." Sarah menggenggam tangan Asep. "Dan aku ingin kita tetap seperti ini, tetap saling mencintai dan menjaga." Asep mengecup kening mereka berdua dengan penuh kasih sayang. "Aku janji, aku akan selalu mencintai kalian, membahagiakan kalian, dan menjadi suami yang adil." Mereka bertiga berbaring dalam kehangatan satu sama lain, menikmati pagi yang tenang, tanpa ada beban di hati. Bagi mereka, ini adalah awal dari kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan cinta sejati. Di luar, suara ombak masih bergemuruh lembut, seakan menjadi saksi kisah cinta mereka yang terus berkembang. Hari baru telah dimulai, dan mereka siap untuk menjalani kehidupan dengan penuh cinta, kebersamaan, dan keikhlasan. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan rumah tangga Asep bersama Laila dan Sarah semakin harmonis. Setelah pulang dari Bali, mereka memulai babak baru dalam kehidupan mereka, menjadi orang tua. Tak lama setelah bulan madu itu, Laila dan Sarah sama-sama mengandung. Kebahagiaan Asep semakin lengkap saat kedua istrinya melahirkan anak mereka dalam waktu yang berdekatan. Laila melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Rizky, sementara Sarah melahirkan seorang anak perempuan yang mereka beri nama Alia. Kini, di rumah mereka yang asri di Bogor, tawa anak-anak mengisi setiap sudut ruangan. Asep membagi waktunya dengan adil, mengurus Rizky dan Alia dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa baik Laila maupun Sarah mendapatkan perhatiannya secara seimbang. Bisnis warung kopi yang ia rintis juga semakin sukses. Dengan bantuan Sarah dalam pengelolaan keuangan dan Laila yang membantu pemasaran secara online, warung kopi mereka berkembang pesat dan menjadi salah satu tempat favorit di kota kecil mereka. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, Asep selalu menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu dengan kedua istrinya. Mereka berbincang di teras rumah, ditemani angin sepoi-sepoi dan secangkir teh hangat. "Aku tak pernah membayangkan hidupku akan seindah ini," kata Asep suatu malam, menatap kedua istrinya dengan penuh rasa syukur. Sarah tersenyum lembut. "Aku juga, Sep. Mungkin dulu banyak yang meragukan kita, tapi kita membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh dalam kebersamaan." Laila menimpali dengan tawa kecil. "Dan lihatlah kita sekarang, bukan hanya pasangan, tapi juga keluarga yang utuh dan bahagia." Asep menggenggam tangan mereka erat. "Aku berjanji, selamanya aku akan menjaga kalian dan anak-anak kita." Mereka bertiga menatap langit malam yang dipenuhi bintang, menyadari betapa jauh perjalanan cinta mereka telah membawa mereka ke titik ini. Sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan rasa syukur. Bertahun-tahun kemudian, Rizky dan Alia tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan penuh kasih.
Mereka tumbuh dengan memahami bahwa cinta dalam keluarga tak selalu harus sesuai dengan standar orang lain, tetapi cukup dengan keikhlasan dan kepercayaan. Warung kopi Asep berkembang menjadi bisnis besar yang dikenal hingga keluar kota. Ia sering diundang untuk berbicara tentang bagaimana membangun bisnis keluarga yang sukses. Namun, baginya, kesuksesan terbesar bukanlah dalam bisnis, melainkan dalam rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta. Di usia senjanya, Asep duduk di teras rumah, melihat anak-anaknya yang kini telah dewasa, dan merasakan kehangatan dari kedua istrinya yang masih setia di sisinya. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah menyesali satupun keputusan yang kuambil, gumamnya sambil tersenyum. Sarah dan Laila saling bertukar pandang, lalu menggenggam tangannya dengan erat. Kami juga sayang, bisik Laila. Kita telah menjalani hidup yang penuh cinta, tambah Sarah. Dan di bawah langit senja yang indah, mereka bertiga menikmati sisa hidup mereka dengan damai. Dalam pelukan cinta yang abadi. Tamat.